Halo semuanya, selamat datang di channel NFT Gaming Indonesia. Hari ini kita akan membahas game yang paling populer dan memiliki basis pemain terbanyak di dunia untuk game berbasis NFT. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa kita disclaimer dulu ya. Video ini bukanlah saran investasi, melainkan hanya untuk tujuan review dan entertainment saja. Oke, mungkin pada udah tahu ya. Game yang akan kita bahas kali ini adalah Splinterlands. Link websitenya nanti aku taruh di kolom description ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu, Splinterlands adalah game NFT Play to Earn yang gameplaynya merupakan card battle dan perlu mikirin strategi untuk memenangkan battle tersebut. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu statistik game Splinterlands ini. Kalau kita cek di DevRadar, game ini merupakan game crypto dengan monthly active user terbanyak di dunia. Bisa dilihat ya, di sini sudah 428.000 user ya. Sedangkan game-game seperti Crypto Mines ataupun Axie Infinity itu baru 100 ribuan active user. Kebayang nggak sih banyaknya pemain di Splinterlands? Nah, tapi anehnya jika kita teliti lebih lanjut, market cap dari Splinterlands ini jauh di bawah Crypto Mines dan Axie Infinity. Bisa kita cek di CoinMarketCap. Ini Crypto Mines untuk hari ini market cap-nya itu di 640 juta US dollar. Sedangkan Axie Infinity itu di 8 miliar US dollar ya teman-teman. Tapi sekarang Splinterlands cuma di 115 juta US dollar. Lah, kok bisa padahal usernya jauh lebih banyak daripada CryptoMines maupun Axie Infinity? Nah, kalau menurut aku ada beberapa faktor ya. Satu, game ini itu perlu mikir dan makan waktu untuk play to earn-nya teman-teman. Sedangkan model seperti CryptoMines kita cuma perlu beli fleet dan worker. Mikir juga tapi cuma mikir sekali. Habis itu setelah dijalanin tiap hari kita cuma perlu login klik. Tapi kalau Splinterlands kita perlu mikir tiap gameplay. Harus atur strategi dan harus menang baru bisa earn. Yang kedua itu time consuming banget. Jadi untuk main game ini kita harus selalu standby di depan komputer. Karena tiap kali gameplay kita akan atur ulang strategi kita untuk melawan musuh-musuh yang berbeda. Yang ketiga, karena perlu mikir dan makan waktu, maka BEP-nya itu nggak fix. Jadi kita nggak bisa tahu kalau kita invest contoh 1000 US dollar hari ini kapan BEP-nya nggak tahu. Karena kita harus terus mainin gamenya. Kalau kamu main terus, BEP-nya lebih cepat. Tapi kalau kamu mainnya mungkin 1 hari 1 jam atau 30 menit, mungkin BEP-nya jauh lebih lama daripada kamu main tiap hari. Tapi terlepas dari semua itu, aku rasa Splinterlands ada potensial yang besar apabila ingin investasi jangka panjang. Jadi untuk sekarang aku cukup bullish untuk Splinterlands. Alasannya adalah satu, market cap yang tergolong rendah untuk saat ini. Untuk player base 400.000, saya rasa ini market cap 100 juta US dollar ini tergolong kecil. Yang kedua, selain dimainkan, Splinterlands juga banyak penggemar koleksi kartunya. Dengan limited card pack, kebayang nggak sih harga kartu koleksi seperti Yu-Gi-Oh dan Pokemon yang dulu kita buang-buang, sekarang harganya jutaan, bahkan ada yang miliaran. Sama juga dengan Splinterlands. Untuk kartunya, jika sudah sold out, di in-game kita nggak bisa beli lagi ya, dia nggak rilis lagi. Tapi tetap bisa kita beli di marketplace ataupun third party market, tapi harganya sudah naik lumayan. Anthem Pack ya, sekarang sudah dihargai 98 US dollar. Padahal pas launching cuma 2 dolar aja. Jadi selain invest di token gamenya yaitu SPS, kita juga bisa invest di pack ataupun kartu-kartu yang langka. Yang ketiga, dalam waktu 8 hari lagi ya sejak video ini aku rekam, Splinterlands akan rilis pack baru yang namanya Chaos Legion Pack yang bisa diperorder dari pre-order ya dari sekarang. Yang banyak diprediksi oleh media-media sosial lain akan sangat diminati ketika launching nanti. Nah, untuk general sale yang non pre-order, pack ini akan dijual seharga 4 US dollar per pack, isinya 5 kartu. Dan jika kita beli dengan token SPS, maka akan mendapatkan diskon 10%. Yang saya yakin akan membuat para players ataupun investor pasti akan beli dengan SPS. Otomatis dalam waktu dekat SPS
demand-nya akan bertambah teman-teman. Yang mungkin akan membuat harga token ini terapresiasi. Karena momentum launching dari Chaos Legend Pack ini. Nah, tapi ini efeknya lebih ke short term ya, karena kita ingin main long term untuk Splinterlands. Nah, untuk sekarang strategi aku secara pribadi adalah hold SPS dan aku akan siap-siap untuk beli Chaos Legend Pack ketika launching nanti. Nah, sambil nanti aku akan main gamenya dan aku akan post earningku nanti, update lagi di video-video aku selanjutnya. Oke, terima semuanya, jangan lupa di subscribe dan di like supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Thank you, bye-bye.